Ini yang perlu saya garis bawahi Mas juga, harus saya tekankan juga. Ada yang mengindikasikan bahwa saya mau pegang bola ini karena unsur politik. Salah Mas. Sudah bisa nopo dilihat ngoten lah Pak. Nggih. Saya tidak pernah membawa bola untuk politik saya. Politik bola-bola. Dan di bola untuk semuanya. Dan di ruang yang terpisah. Nah, di ruang yang terpisah. Itu seperti itu Mas. Nah ini harus dipisahkan Mas. Ada lokusnya masing-masing. Nah, tapi kalau bola dibawa ke ranah politik, tunggu kehancurannya. Ini sangat berat untuk saya menyampaikan ke Asprop yang pertama, karena Asprop menjadi leading sektor kami yang lebih atas. Tapi saya harus sampaikan juga. Ya mudah-mudahan Asprop mendengar ini, Mas. Satu, jangan gampang menerapkan sanksi. Karena untuk menghidupi kebutuhan finansial klub ini, kami yang ada di bawah itu sudah sangat ngos-ngosan. Sangat ngos-ngosan, apalagi seperti tim Persikama. Yang notabene kami belum bisa mengandalkan atau istilahnya meminta support dari supporter. Ya. Karena supporter Persikama belum begitu banyak. Belum sampai di titik itu. Belum begitu banyak. Dan untuk katakan kami support kartis HTM, setiap pertandingan pun tidak nutup untuk operasional pertandingan, seperti itu satu. Nah, agar sepak bola Kabupaten Magelang lebih maju, ya kita memang berkolaborasi dengan Pemkab Kabupaten Magelang. Butuh support anggaran yang pertama. Tapi setelah nanti kami mendapatkan alokasi anggaran-anggaran untuk kemajuan sepak bola Kabupaten Magelang, saya meminta kepada semua supporter dalam mendukung Persikama ya harus lebih dewasa. Memang dalam aturan itu tidak boleh ada supporter yang masuk ke lapangan. Supporter kan, supporter tidak masuk ke lapangan. Ini dalam tidak masuk dalam lapangan itu dalam konteks dia merusuh kan mungkin. Tapi nek masuknya itu serba contoh ya. Kami kena denda 10 juta waktu itu. Supporter dari Tribun Timur, dia lompat. Jalan lewat samping, bukan lewat tengah. Itu pas jeda. Jalan lewat samping. Terus menuju ke Tribun Barat. Kami dari divisi pertandingan itu kena denda 10 juta, seperti itu. Sudah mengajukan banding untuk itu, Pak? Banding gimana, Mas? Dalam mengarungi satu kompetisi. Dalam satu musim? Satu musim putaran pertama itu aja, Mas. Satu musim putaran pertama, bukan sampai putaran kedua loh, Mas. Putaran pertama. Asumsi saya, dengan satu tim itu diisi 5 atau 4 tim. 5-4. Dengan persiapan 2 bulan sebelumnya, kita butuh anggaran paling tidak di angka 8 sampai 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Kedu TV. Kali ini kembali di podcast Bincang Santai dari Suara Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini saya Lukman Aziz sudah bersama Ketua PSSI Kabupaten Magelang. Beliau adalah Bapak Muhammad Heri Siswanto. Bisa sapa penonton Bapak? Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan kami berjumpa dengan Mas Lukman. Mas Lukman ini bincang-bincang terkait dengan sepak bola Kabupaten Magelang. Tapi saya mau meluruskan dulu terkait dengan nama. Nama saya itu sebenarnya ya Muhammad Heri Siswanto. Tapi hari ini tertulis Heri Siswanto, Mas.
Oh. Karena waktu lulus SD itu nama saya itu Bu Guru untuk nulis nama itu cuma ditulis Muheri Siswanto. Dari guru SD-nya nih, Pak? Iya, sehingga saya mengikuti nama ijazah Muheri Siswanto. Tapi orang tua memberi nama saya Muhammad Heri Siswanto. Jadi takut nanti seandainya saya pakai nama Muhammad Heri Siswanto, saya tanyakan ijazahnya. Asli atau palsu nanti. Seperti itu. Berarti sekarang sudah resminya ngagem Muheri Siswanto ya. Tapi sebenarnya saya lebih enjoy dengan Muhammad sih. Karena agak-agak janggal ibu gitu kan. Oke, baik pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini ya kita tadi sudah di-spill oleh Pak Muheri bahwa kita akan ngobrolin soal sepak bola Magelang khususnya. Terlebih belakangan ini kan sedang ramai di masyarakat, sedang ramai di pendukung sepak bola kabupaten, khususnya di wilayah Kedu, yaitu adanya Liga 4 gitu. Nah, adanya Liga 4 ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari tim sepak bola dari Kedu gitu. Ada Persikama di Kabupaten Magelang, ada PPSM di Kota Magelang, dan seterusnya gitu. Nah, mungkin ini Bapak, jenengan kan dari kemarin saya lihat ngikuti terus nih di stadion. Iya. Berarti dari awal mboten pernah absen nih Pak? Enggak. Selama 3 nih Pak, 3 pertandingan grup. 3 pertandingan. 3 pertandingan grup, Pak Heri ini nggak pernah absen gitu. Mungkin napa nggih? Gimana sih sejauh ini Persikama selama fase grup ini gitu Pak? Alhamdulillah ini atas doa dari semua pendukung. Alhamdulillah yang pertama saya sampaikan terima kasih. Hari ini kemarin kita bisa memenangkan pertandingan sehingga kita bisa lolos ke 16 besar ini sudah alhamdulillah. Ada sedikit kemajuan lah. Karena sebenarnya target kita ya ikut dulu. Tapi alhamdulillah ini sudah melampaui target bisa lolos ke 16 besar. Biarpun di awal-awal pertandingan kami agak kesulitan juga. Dan kemarin pukulan telak kami seharusnya ke pertandingan keempat waktu kita tandang di mana Kebumen, main di Stadion Purworejo, kita dipukul kalah telak 4-0. Itu menjadi titik nadir sebenarnya bagi kami yang ada di Persikama. Kami seakan-akan sudah pupus harapan waktu itu. Terus kita pertandingan home terakhir dengan Persiba Banjarnegara, Persiba Banjarnegara. Kita kalah 2-1 dan di situ ada lah itu namanya pertandingan. Dan kemarin kita melakukan pertandingan terakhir away ke Kendal dan alhamdulillah kita memetik kemenangan 2-1 sehingga bisa membawa Persikama maju ke babak 16 besar. Seperti itu. Dengan segala kekurangan dan kelebihan mungkin seperti itu Mas. Penuh drama nih Pak di fase grup ini. Fase grup kemarin penuh drama Mas, penuh drama. Ya bola itu seperti itu Mas. Justru saya itu semakin senang, semakin tertantang dan mau untuk ngurusi bola itu karena ada drama-drama di situ. Karena semakin banyak drama di lapangan itu mengindikasikan bahwa tensi pertandingan semakin tinggi, berarti kualitas pertandingan itu semakin baik. Itu filosofinya kan. Di saat di situ adem-ademannya itu berarti kualitas pertandingan itu tidak baik. Tapi di situ ada kemarin kan mungkin Mas Lukman mengikuti tidak kemarin? Saya juga nggak pernah absen Pak. Kemarin nggak mengikuti lah. Kemarin kan sempat ada semacam keributan sedikit dari supporter Persik Kendal. Ada sedikit protes sehingga harus bersih tegang dengan aparatur keamanan. Tapi waktu Kendal kemarin. Yang dapat ini Pak, tendangan bebas di dalam kotak penalti ini. Tendangan bebas dalam kotak penalti dan terakhir itu kan di menit-menit terakhir itu kan Persik Kendal mendapatkan tendangan bebas
dan waktu itu terjadi gol, tapi offside. Nah, itu dianulir oleh oleh hakim garis offside. Akhirnya supporter Persi Kendal kan melakukan protes itu. Akhirnya terjadi perdebatan dengan aparatur itu seperti itu. Menit-menit akhir nih Pak. Ya last minute itu. Last minute. Kemenangan sudah di depan mata. Nah, siap seperti itu. Karena waktu itu kalau Persi Kendal gol ya kita tamat karena kita draw nilai 1 berarti nilai 6 kita. Iya. Kita tidak lolos itu. Seperti itu. Nah, kira-kira gitu pemirsa perjalanan Persikama selama fase grup ya Pak. Oke, siap. Berarti kemarin persiapan ini berapa bulan Pak dari manajemen kelihatannya? Kami persiapan kemarin itu mepet sih, karena memang selama ini, ini saya boleh bilang gini Mas, kalau terus sepak bola itu schedule-nya seperti ini, kayaknya jauh dari harapan maju Mas. Karena Asprop ini setiap memberikan jadwal itu selalu kayak dadaan. Mungkin kita cuma dikasih tenggang waktu 2-3 bulan. 3 untuk bulan menyiapkan tim. Kemarin kita menyiapkan tim cuma ada waktu efektif 1,5 bulan. Dalam membuat sebuah tim, membentuk sebuah tim dalam waktu 1,5 bulan itu kan tidak efektif. Apalagi kita harus berjuang dengan finansial yang cukup besar. Lanjut jauh. Bola itu memang mahal, seperti itu. Mungkin Mas Lukman juga paham, kan? Dan itu pun terjadi dengan saudara kami yang ada di Magelang Kota, PPSM, gitu. Akhirnya tersiok-siok juga di fase ini, Tapi ya itu dinamika sepak bola. Jadi persiapan kita secara efektif kemarin itu cuma 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan harus mencari pemain. Memastikan operasional tim, regulasi pemain juga kita harus cari rebutan. Hanya kita ya tinggal pemain-pemain yang sisa-sisa saja. Sisa-sisa tahun kemarin. Sisa-sisa tahun kemarin pun itu yang tidak dipakai tim lain. Tidak dipakai. Bahkan sebenarnya kami punya personil pemain-pemain yang sebenarnya saya proyeksikan untuk Liga 4 tahun ini. Dari kemarin, tapi karena kemarin jawaban mungkin ya kesalahan dari kami juga sih, karena kami belum bisa memberikan kepastian ikut atau tidak Liga 4. Akhirnya pemain-pemain itu pada lari ke tim lain. Khususnya seperti Abiyu, Tito itu kan malah lari ke Temanggung, Persitema. Itu saya sayangkan karena dia menjadi potensi lokal Kabupaten Magelang sebenarnya. Saya harapkan mereka itu menjadi ikon sepak bola Kabupaten Magelang. Seperti itu Mas. Seperti Rizky Fauyan, gitu. Ada sekarang di mana ya? Di Persibangga mana itu? Persibangga Persibangga ini kan menjadi bintang-bintang yang di sana. Tapi eman-eman gitu Pak. Eman-eman sebenarnya. Seperti itu Mas. Tapi ada materi pemain yang cukup bagus ini Pak, Abdurrahman. Abdurrahman. Ini kronologinya kados pundi niku Pak? Abdul Rahman itu kita dapatkan last minute itu. Itu last minute. Last minute di saat kita sudah mau mendapatkan pemain itu ada nama Abdul Rahman, ternyata dia mau untuk bergabung dengan Persikama. Tapi dengan ya mungkin kalau kualitas kami sudah tidak melakukan, nama besarnya sudah tidak melakukan. Timnas, tapi cuma secara fisik kan dia memang sudah dimakan usia ya. Akhirnya agak lambat juga. Akhirnya mereka mau gabung, kita lobby gabung sehingga bisa menarik seperti Erlangga dan lain-lain itu. Seperti itu. Kemarin ada yang sempat cedera Pak, kados nopo? Destalova macam-macam nih kan sempat kritis napa nggih kados itu? Ya, itu Destalova itu bertabrakan dengan pemain dari Persibara itu patah tulang. Patah tulang panggul ya. Ini harus dirawat dan dia harus menepi selama kompetisi ini. Dan ada satu yang skorsing tapi baru kita naik banding, mudah-mudahan bisa dicabut skorsingnya sehingga bisa ikut putaran 16 besar ini. Drawing kapan berarti ini kemungkinan?
Kemungkinan 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan. Berarti menuju 16 ini temponya masih rada santai ngoten nggih. Iya. Cuma rada santai, tapi kita dengan pemain yang ada, Mas. Karena untuk regulasi Liga 6 Putra 16 besar ini kan kita tidak boleh nambah pemain. Oh, sudah tidak boleh. Tidak boleh nambah pemain dan tidak boleh ganti pemain. Oh. Dan boleh mengganti pemain di saat kita sudah memasuki putaran nasional. Soalnya kemarin di fase grup kan pertengahan sempat ada yang keluar masuk. Pertengahan grup itu ada jeda 1 minggu itu untuk penambahan pemain, tapi nambah sifatnya. Oh, nambah. Bukan mengganti. Oh, okay. Karena kita ada plot 25 pemain ya. 25 pemain reguler dan 7 pemain senior. Nah, kemarin kita agak keliru juga sih. 7 pemain senior itu kotanya sudah dipenuhi semua. Kalau regulasinya masih ada 4 plot, tapi kita tidak bisa menggunakan untuk hari ini atau putaran 16 besar ini karena untuk penambah pemain kita sudah tidak ada ruang di sana. Kita diberi ruang waktu jeda pemain itu, jeda kompetisi 1 minggu kemarin, pertengahan. 3 ke 4 nih, pertandingan 3 ke 4. Ya, itu kita. Makanya kan Persibangga, Purbalingga, itu kan dari awal terseok-seok. Iya. Nah, terseok-seok, akhirnya dia menambah pemain nomor 7 itu. Iya. Siapa itu namanya, saya kurang tahu. Yang senior itu, akhirnya terus menang itu. Menang. Termasuk bisa ngalahin Persibas juga kemarin. Iya, ngalahin Persik di kandang, mengalahkan kita di sini, gitu. Padahal kita main di mana di Purbalingga, kita menang draw 1-1. Kita malah di sini dipukul 2-1, seperti itu. Pas itu materi pemainnya masih awal pertandingan, masih seperti itu. Krusial berarti nggih, Pak? Ya, krusial. Strategi itu krusial. Ya. Ternyata gimana ya, Mas? Yang namanya bola itu kan butuh strategi, Mas. Butuh strategi, butuh mental dan butuh semuanya, Mas. Kalau mau ngurusi bola kok tidak punya mental dan tidak punya strategi, ya nyuncen. Tapi sejauh ini gimana, Pak, melihat 1,5 bulan tadi ya, persiapan dari tenggat waktu yang diberikan Asprof gitu, kemudian melihat internal manajemen, internal materi pemain gitu, menghadapi pressure itu seperti apa gitu? Ya, kalau kita sih yang ada di kepengurusan dan kami yang berkecimpung di, terus terang kami ada di kepengurusan PSSI dan tim, kami sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin sih. Berupaya semaksimal mungkin dan memberikan terbaik untuk Persikama. Tapi kan kadang kita mendapatkan pressure dari pengamat-pengamat bola. Kadang kita mendapatkan pressure dari supporter sepak bola yang fanatik terhadap Persikama. Mereka ini taunya kan menang, Mas. Taunya menang dan menang. Gitu. Dia tidak mau tahu kalau kita kalah. Intinya kita menyiapkan tim, pokoknya tim itu harus menangan. Harus menang. Itu padahal untuk menuju sebuah kemenangan ini kan kita faktornya banyak. Nah, beberapa faktor, gitu. Ya semua faktor kan mempengaruhi. Tapi saya boleh ngomong, bicara bola itu sebenarnya tidak cuma bicara masalah menang kalah, menurut saya. Karena untuk membuat sebuah tim yang kuat, kita harus memberikan fondasi juga yang kuat untuk sebuah tim. Apa artinya tim menang, tapi kalau menangnya dengan manipulasi? Ya, kan ada. Mungkin Mas Lukman sering dengar berita-berita yang beredar, pengaturan jual skor, beli pertandingan, pengaturan skor. Saya tidak suka. Saya tidak pernah seperti itu. Nah, saya kepingin sepak bola yang ada di Kabupaten Magelang itu benar-benar berdiri dalam fondasi yang kokoh, dengan manajemen yang kokoh, pengurus yang memang all out di situ. Dan saya selalu sampaikan kepada pengurus-pengurus harian sepak bola, jangan pernah hidup dari bola. Tapilah hidup untuk bola. Saya bilang gitu. Tapi kalau pelatih dan pemain harus hidup dari bola. Pelatih dan pemain. Karena dia harus hidup dari bola. Karena tapi sektor profesionalnya.
Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti saya pengurus PSSI, ketua PSSI Kabupaten Magelang, kok saya mengandalkan hidup dari bola? Ya nyun sewu. Pasti saya akan mengorbankan hak main, Hak pemain. hak pelatih. Gimana? Betul sekali. Nah, saya hidupnya untuk bola. Ya sebaliknya. Oke. Agar apa? Perhatian penuh terhadap pemain dan pelatih itu diberikan secara full. Dan saya mengharap pemain-pemain itu berharap hidup dari bola. Agar maksimal. Agar dia bisa memberikan Yang terbaik. permainan yang terbaik untuk tim, agar bisa membawa tim yang dibelainya bisa bermain optimal seperti itu, Mas. Nah, itu harus butuh fondasi yang kuat, Mas. Oke. Karena proyeksinya jangka panjang kan nih Pak. Kalau Jangka sudah panjang, Mas. bicaranya demikian. Komitmennya jangka panjang. Jangka Pak. panjang. Dan saya lebih senang membangun sebuah tim itu step by step, bertahap. Lebih baik kita grafiknya naik pelan aja. Oke. Pelan tapi terus naik, terus naik. Jangan sampai grafik kita ujuk-ujuk naik, tapi begitu naik langsung drop, itu malah menyakitkan, Mas. Oke. Nah, kita lebih baik tahap. Kita pelan tapi pasti. Seperti mesin diesel itu aja. Nah, saya berharap seperti itu. Karena ini butuh sinergi dari semua beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang, seperti pencinta bola, pemain bola, gitu, seperti pelatih, pengamat, dan tidak terlepas juga pemerintah yang ada di Kabupaten Magelang. Karena tanpa dukungan pemerintah Kabupaten Magelang, nyun sewu, jangan pernah berharap seperti itu. Sepak bola daerah nih Pak. Apakah itu sepak bola daerah? Apakah itu sepak bola profesional? Semua butuh yang namanya pemerintahan. Pemerintah daerah. Oke, mungkin secara finansial tim tidak butuh finansial. Contoh ya, PPSM ini sudah PT. Sudah Kalau PT Persikama sendiri. belum, ya kan? Oh, Itu kan tidak boleh mendapatkan anggaran dari APBD. Kalau sudah PT. Kalau Persikama boleh Pak. masih boleh. Masih boleh. Nah, itu kan seperti itu. Contoh. Oke. Di saat seperti itu, oke, berarti tim profesional tidak butuh pemerintah, butuh, Mas. Tetap butuh untuk akses dan jejaring. Nah, iya, untuk akses semuanya. Contoh, di saat kita melakukan pertandingan home, kita butuh fasilitas stadion. Dalam menggunakan fasilitas stadion butuh izin pemakaian. Yang Satu, mengeluarkan. stadion milik Pemda, milik Pemkot. Kalau itu tidak dikeluarkan izin pemakaian, tim tidak bisa bermain. Satu. Yang kedua, di setiap pertandingan home pasti butuh pengamanan. Gitu kan? Wajib kan? Nah, pengamanan kalau tidak dapat izin dari kepolisian, apakah bisa jalan? Tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Ya kita kolaborasi. Lintas sektoral untuk bisa maju sepak bola. Kalau satu sektor itu tidak mau maju, ya sudah berat, Mas, sangat berat. Nanti cuma berkutat di pertandingan kampung. Pertandingan kampung pun turnamen tarkam pun butuh izin. Iya. Gitu. Padahal nyun sewu, yang namanya liga ini butuh support. Butuh nyun sewu, support dari beberapa pertandingan yang ada di lokal-lokal itu. Nah, untuk memunculkan pemain-pemain yang baik ini kan juga butuh liga internal. Jam terbang liga internal kan, seperti itu kan. Kan ini tidak bisa diambil dari SSB, meningkat kan tidak bisa. Nah, itu kan dia butuh tes strip juga di situ kan. Tim internal PSSI. Nah, internal PSSI seperti itu. Yang pada faktanya memang seperti itu nih Pak. Ya, iya. Kontestan Liga 4. Karena Liga 4 itu saya anggap kan lebih ya profesional tapi kan masih semi lah. Semi amatir. Semi amatir karena banyak pemain tarkam yang berkecimpung di situ, gitu. Atau mungkin tarif kontraknya mahal di tarkam kayaknya ya Pak ya. XX timnas ngoten. Ya mungkin kalau dihitung per match atau per pertandingan mungkin lebih dapat atau lebih menguntungkan di saat pertandingan tarkam, Mas. Karena kadang tensi di tarkam ini juga tinggi. Antar wilayah. Karena rata-rata untuk pemain yang sudah pernah terjun di Liga 2, Liga 1, Liga 2 lah, Liga 1 itu jarang.
Liga 2, Liga 3 itu rata-rata satu pertandingan di angka 2 juta, 2.500.000 per pemain. Satu pemain. Gitu? Kalau kita asumsikan satu pemain itu kontrak katakan per bulan 15 juta, gitu? 15 juta, berarti kan dia cuma butuh tanding berapa kali itu? Paling banyak ya 4 kali. 4 kali kan? Seperti itu kan? Nah, kalau di Tarkam itu dia dalam satu bulan 3-4 hari tanding, 3-4 hari tanding, bisa tanding 10 kali. Berarti kan paling tidak dia menghasilkan 20-25 juta per bulan. Lebih menguntungkan itu. Tapi memang dari sisi keamanan, dari sisi harus dipertimbangkan. Kan seperti itu. Resiko cedera lebih besar ya Pak. Kan ada contoh juga kan, seperti itu yang viral di Facebook, TikTok itu, King Polo itu. King Polo nah, itu kan, nah itu kan secara skillnya luar biasa. Kenapa dia nggak mau terjun ke profesional? Ya mungkin dia lebih menjanjikan ke situ, mungkin seperti itu. Dengan gaya mainnya King Polo. Nah, gaya mainnya King Polo kan gitu. Nah, seperti itu. Ini kan akrobatik kan, Mas, permainan kan. Nah ini kan kita juga butuh pemain seperti itu. Nah, kenapa banyak pemain yang tidak mau masuk ke Liga Pro atau Liga? Ya karena memang di situ. Zona nyaman. Zona nyaman. Dia tidak mau pergi dari zona nyaman. Seperti itu. Pada intinya klub-klub Liga 4 ini masih butuh dorongan Pemda. Dorongan, Mas. Sangat butuh, Pak. Tidak kuat, Mas. Jujur. Napa nggih ngoten niku? Harus, Mas. Kalau saya boleh jujur. Dalam mengarungi satu kompetisi dalam satu musim. Satu musim putaran pertama itu aja, Mas. Satu musim putaran pertama, bukan sampai putaran kedua loh, Mas. Putaran pertama. Asumsi saya dengan satu tim itu diisi 5 atau 4 tim. 5-4. Dengan persiapan 2 bulan sebelumnya, kita butuh anggaran paling tidak di angka 8 sampai 1 miliar, Mas. 800 sampai 1 miliar. Untuk bisa menjalani pertandingan di babak penyisihan grup ini dengan ideal. Seperti itu. Ada yang kuat, ya ada banyak yang kuat. Ya. Tapi kan ya tidak semuanya kuat, Mas. Kalau itu tidak disupport oleh pemerintah kabupaten atau Pemda ya, nyun sewu. Banyak tim-tim yang kolab di tengah jalan, imbasnya ke performa. Apalagi nyun sewu ya, di liga-liga seperti itu kan banyak sanksi-sanksi, Mas. Nah, sanksi pertandingan, kartu kuning, kartu merah itu kan yang terbebani tim, Mas. Bukan pemain itu. Motonya dari operasional. Nah, ya dari operasional. Bahkan kemarin Persikama itu untuk denda itu sebesar 27 juta. Denda saja. Denda neto. Dan nyun sewu, ini memang harus diperbaiki semuanya. Kalau ini tidak diperbaiki ya nyun sewu. Contoh, ini saya contohkan. Memang saya agak kritis juga di sini dengan Asprof ini kan. Lah, di saat kita menggelar sebuah event pertandingan home gitu kan, home. Memang dalam aturan itu tidak boleh ada supporter yang masuk ke lapangan. Supporter, kan supporter tidak masuk ke lapangan. Neng tidak masuk dalam lapangan itu dalam konteks dia merusuh kan mungkin. Tapi nek masuknya itu serba contoh ya. Kami kena denda 10 juta waktu itu. Supporter dari tribun timur, dia lompat, jalan lewat samping, bukan lewat tengah. Itu pas jeda, jalan lewat samping, terus menuju ke tribun barat. Kami dari divisi pertandingan itu kena denda 10 juta seperti itu. Sudah mengajukan banding untuk itu, Pak? Banding gimana, Mas? Kami banding ya akhirnya percuma juga sih. Gitu. Ya kita bayar aja, Mas. Ada pelemparan botol aqua, 1 botol masuk ke lapangan. Paling tidak kita kena minimal 5 juta sampai 10 juta.
Apakah botol aqua itu mengenai apa enggak? Sampai ke lapangan apa enggak? Ada botol masuk ke stadion, itu kena seperti itu. Itu kalau pernah mendengar ini belum? Beberapa kali di tempat lain. Mungkin kalau di konteks Magelang kan jarang ya Pak, Iya. yang semacam ini. Lah, padahal nyun sewu. Dalam sepak bola itu kan ada sebab akibat. Semuanya kan harus diperbaiki juga kan. Iya, struktur pertandingan. Struktur pertandingannya, perangkat pertandingannya. Gitu. Dan permasalahan itu jangan semua dibebankan oleh panitia yang menggelar hukum kan. Iya. Nah, kalau yang membuat rusuh itu tim lawan atau supporter lawan, kita kan menjadi mengantisipasinya gimana? Karena nggak bisa dipungkiri ya Pak, sekarang kan ada larangan away ya dari supporter. Iya. Cuman di beberapa tempat kayaknya masih ada nih. Ada kan. Nah, dia menanggalkan pakaian, menanggalkan Iya, atribut. menanggalkan atribut. Hanya kan kita tidak bisa itu kan. Kemudian pakai pakaian bebas sampai Iya. tribun nyanyi-nyanyi. Nyanyi, gelar postur, kan gitu. Nah, seperti itu. Karena saking mungkin ya, tapi saya juga tidak menyalahkan supporter sih, mungkin ya saking fanatiknya supporter terhadap tim, ini semua harus dibenahi. Ya dari manajerial, dari pengurus harian, PSSI sendiri, PSSI Kabupaten, PSSI Provinsi, Asprov, PSSI Pusat, ini juga harus diperbaiki semuanya agar apa sepak bola bisa jalan. Dan supporter pun harus diberikan edukasi yang sehat, menjadi supporter yang baik, supporter yang benar-benar mendukung tim, jangan supporter yang anarkis. Ya kita memang tahu lah, di saat kita menjalani sebuah pertandingan kita kalah atau kita menelan kekalahan itu memang sakit. Tapi kekalahan itu tidak menamatkan semuanya. Dunia itu tidak kiamat kan gitu. Masih ada pertandingan-pertandingan lain yang perlu kita perbaiki kan gitu. Dasarnya kita bisa terima itu. Karena ini ini juga salah satu menjunjung sportivitas. Karena dalam bola itu pasti ada kapan menang. Nah, menjadi supporter yang baik seharusnya kan nyun sewu, Mas. Seharusnya kan dia tetap bisa mendukung tim dalam kondisi kalah ataupun dalam kondisi menang. Siap mendukung, siap menang, siap kalah. Apalagi supporter yang cinta dengan tim, ya masuknya juga harus tertib, Mas. Kalaupun tim menggelar pertandingan ber-HTM, ya nderek dibelilah. Sebagai apa? Sebagai wujud support terhadap tim itu juga kan. Karena baliknya nanti buat operasional tim juga kan seperti itu. Kira-kira ini kan harus juga. Iya. Kira-kira itu nih Pak yang mau disampaikan ke supporter. Lah iya ya harus sampaikan. Ya harus sampaikan, ini kesempatan. Saya di Duta dalam arti ini kan kesempatan nih saya berikan. Nih. Boleh ya, memang kita boleh. Supporter boleh lah nuntut kita menang. Ini kira-kira apa? Dari supporter yang sudah diberikan untuk tim, kan gitu. Biar match lah, nyambung lah. Hak dan kewajibannya terpenuhi. Sama-sama mengusahakan. Iya Mas. Katakan supporter sakit, kalah Pak sakit. Yang sakit cuma jenengan, saya juga sakit. Gimana? Sudah sakit lebih dulu, Sakit dulu. Kami mengeluarkan uang, mencarikan uang, ngurusin tim, kalah, ya sakit. Jenengan sakit, saya lebih sakit. Kan gitu. Gitu. Tapi ya itu sakitnya kekecewaan itu jangan diekspresikan dengan kerusuhan. Akhirnya apa? Nanti tim yang rugi sendiri. Gitu. Waktu kemarin saya pegang PSM itu, tahu enggak? 1 tahun. Nah, di demo bla 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 bla. Gitu. Saya ketemu loh. Saya lillahi ta'ala jujur. Saya sampaikan, insya Allah hidup saya untuk bola. Bukan bola untuk hidup saya. Saya jadi manajer pun saya dibayar tidak mau. Tak mau saya. Saya tim berangkat ke Pekalongan, tim berangkat ke mana itu waktu itu, ke Karanganyar. Tim diinapkan di hotel saya, nginep di hotel sendiri, bayar sendiri. Karena saya tidak ingin membebani mereka. Ada pemain minta sepatu tak belikan. Uang pribadi, bukan dari manajerial. Kok ada supporter yang bilang, jenengan cari uang, lu uang apa? Saya bilang gitu kan.
Nah, terus ada yang bilang lagi bahwa saya mau nangani bola ini yang perlu saya garis bawahi Mas juga, harus saya tekankan juga. Ada yang mengindikasikan bahwa saya mau pegang bola ini karena unsur politik. Salah Mas. Sudah bisa nopo dilihat ngoten lah Pak. Nggih. Saya tidak pernah membawa bola untuk politik saya. Politik bola-bola. Dan di bola untuk semuanya. Dan di ruang yang terpisah. Di ruang yang terpisah. Itu seperti itu Mas. Nah ini harus dipisahkan Mas. Ada lokusnya masing-masing. Nah, tapi kalau bola dibawa ke ranah politik, tunggu kehancurannya. Dan sampai kapanpun bola tidak akan pernah maju. Karena bola ini milik semuanya Mas. Gitu. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna putih. Kita menyatu dalam satu stadion di situ. Menjadi apa? Ya menjadi sebuah tim yang kuat, semua support. Tapi kalau tim ini diklaim milik merah, nanti yang hijau tidak mau dekat, yang putih tidak mau dekat. Klaim tim ini diklaim milik hijau, nanti yang merah juga tidak mau dekat. Akhirnya kesulitan seperti itu Mas. Nah itu harapan kami seperti itu. Apalagi seperti tim-tim yang notabene menjadi ikon sepak bola di daerah masing-masing, seperti Persikama, seperti PPSM, PSIS Semarang lebih tinggi. Ya jangan sampai ini terafiliasi dengan partai politik. Seperti itu. Biarpun saya orang politik loh Mas. Gitu. Seperti itu. Berarti jenengan di PPSM sewaktu pelatihnya Mbah Gatot Pranowo. Saya waktu Pak Eko. Pak Eko. Berarti tahun pinten niku Pak? Sebelum Mbah Gatot. Oh, sebelum Mbah Gatot. 2023. 2023 sebenarnya 2024 saya masih di situ, tapi saya diminta untuk ngurusi persepakbolaan Kabupaten Magelang, PSSI Kabupaten Magelang, sehingga saya juga tidak nyaman. Masih bukan tidak nyaman sih, tidak secara etika kurang pas. Di saat saya ngurusi PSSI Kabupaten Magelang, kok saya ngurusi tim di kota itu kan kurang pas juga kan. Tidak dikira saya nanti saya berdiri di dua kaki yang berbeda. Seperti itu. Ya etika aja. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya lepas, saya pegang Persikama itu. Berarti sewaktu itu PPSM sudah jadi PT atau belum? Sudah jadi PT, seperti itu. Sudah settle secara pengelolaan sebenarnya ya, mungkin kalau PPSM. Sudah bagus. Secara pengelolaan bagus sih. Tapi memang ya masih ada perlu dibenahi Mas. Karena ternyata di situ masih banyak yang numpang hidup di bola. Manajerial harian itu masih banyak numpang hidup di bola, bukan hidupnya untuk bola. Nah, seperti itu. Sejauh ini melihat napa nggih? Ya, jenengan kan pernah di kota, pernah di kabupaten. Jauh. Napa atmosfernya pasti kan berbeda nih, Pak? Berbeda. Ya, sejauh ini bagaimana nih, Pak, atmosfer di kota dan kabupaten itu? Ya, secara atmosfer, secara tantangan sebenarnya kami lebih tertantang di kota. Tertantang di kota ngoten nggih. Karena fanatisme supporternya luar biasa kota itu. PPSM luar biasa. Supporternya sangat royal. Sangat-sangat nyun sewu. Boleh dikatakan sangat luar biasa. Salut nih saya. Militan. Saya salut. Saya senang dengan supporter seperti itu. Selagi memang militannya supporter ini jangan sampai disalah artikan atau disalahgunakan, sebenarnya seperti itu. Militannya luar biasa. Tapi saya juga menyadari kenapa PPSM sebagai saudara kami yang ada di kota itu lebih militan, karena PPSM adalah salah satu pendiri PSSI. Nasional kan? Salah satu klub yang menjadi pendiri PSSI. Mungkin secara umur PPSM memang lebih tua. Dan PPSM pun pernah berlaga di Liga 2 kan? Liga 2. Waktu tertinggi kan Liga 2. Nah, Persikama belum pernah merasakan Liga 2, baru berkutat di Liga 3. Liga 3 kemarin di drop semua di Liga 4, hanya kita berangkat dari Liga terendah. Nah, kenapa atmosfer supporternya, tantangannya lebih besar ada di PPSM? Ya karena menurut saya karena PPSM ini pernah
pernah ada di level Liga 2. Oke, secara argumentasinya ngoten ya. Nah, nggih, secara kan otomatis kan tuntutan supporter itu minimal masuk Liga 2. Dia nggak mau ada di Liga 3, bahkan Liga 4 hari ini kan. Oke. Maunya supporter kan pasti kembali ke Liga 2 kan. Seperti itu. Sesuai nama besar PPSM. Nama besar. Nah, nama besar tuh Mas. Karena di saat kita mencari pemain pun mendengar kata PPSM dan Persikama, pasti orang akan lebih tertarik dengan PPSM. Sponsor pun sama, lebih tertarik dengan PPSM. Secara casing. Iya. Nah, hari ini kita pengen sebenarnya kami pengen kolaborasi sih. Menjadi sepak bola Magelang Raya. Biarlah PPSM ada di level tinggi enggak apa-apa. Kita jangan sentimen meren gitu kan. Justru kalau bisa di beda level, ini malah bisa menguntungkan semuanya. Iya. Gitu. Contoh PPSM itu ada di Liga 2, contoh ya. Persikama ada di Liga 3. Kan? Nah, kita kan bisa kerjasama terkait tukar tambah pemain. Pemain-pemain Persikama yang levelnya sangat tinggi dipromosikan ke level 2 di tingkat ke PPSM karena ada level lebih tinggi. Kan? Nah, terus pemain-pemain yang tidak bisa berkembang di level PPSM bisa didegradasi ke Persikama. Kan akhirnya hubungan ini bisa sinergi, Mas. Tidak harus musuhan. Gitu. Tidak seperti nopo nggih. Kota ada. Oh iya enggak. Kita harus menyatu, kita harus berangkulan, Mas. Kita enggak pengen ada kita malah kayak nyun sewu, kayak bersaing dengan tidak sportif. Enggak. Justru kita harus bersaing dengan sportif. Saling dingin. Saling mengisi gitu loh. Karena nyun sewu potensi pemain-pemain sepak bola yang ada di Kabupaten Magelang sangat luar biasa. Di kota pun sangat luar biasa. Kalau potensi-potensi pemain yang ada di Kabupaten Magelang ini, bakat-bakat lokal ini yang ada di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang ini cuma ditampung oleh 2 tim ini, bludak, Mas. Nyatanya ada Bagus, Bagas, malah kita itu, contoh nggih. Terus yang di Sleman itu siapa yang anak Sindas itu? Oh nggih, sempat dengar juga ya, kemarin. Sekarang di Liga 1 itu. Nah, potensi-potensi kan luar biasa. Gitu. Terus Rizky Faujan sekarang ada di Persibangga. Iya. Ya potensi. Nah, ini tidak bisa. Sekarang Abiu Tito ada di Persitema Temanggung. Lari ke Temanggung. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa potensi-potensi sepak bola yang ada di Kabupaten Magelang sangat luar biasa. Di situ sudah teruji seperti Kurniawan Dwi Yulianto dulu, pemain timnas, sekarang ada di PSSI. Nah ini kurang bukti apa? Berarti sebenarnya pembinaan sepak bola yang ada di Kabupaten Magelang itu sangat luar biasa. Di kota dan Kabupaten Magelang itu sangat luar biasa sebenarnya. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi tidak pernah ada habisnya. Nah tinggal bagaimana kita meminit agar potensi-potensi ini tidak lari keluar. Magelang. Kenapa? Ya ini Pemkab, pemerintah kabupaten, Pemkot kabupaten, Pemkot Kota Magelang ini harus ikut andil di sini. Karena yang namanya pemain senior ini butuh jaminan hidup, Mas. Kepastian hidup. Karena yang namanya pemain ini nyun sewu ada batasan umurnya. Ada masa emasnya. Masa emas bermain. Nah, apakah jadi pemain bola itu terus akan selalu bagus? Belum tentu bagus. Nah, jangan sampai mantan pemain profesional ini nanti menjalani hari tuanya dia malah kesulitan untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka. Nah, ini Pemkab harus hadir. Di sini. Untuk nampung itu, Mas. Harapan saya sampai ke arah sana, Mas. Dari atas sampai bawah, harapannya banyak sekali nih, Pak. Tapi kalau bisa seperti itu, Mas, insya Allah. Jadi ekosistem sendiri di Magelang. Ekosistem sendiri. Dan pasti pemain-pemain tidak akan lari keluar. Betul. Dan itu pernah dilakukan kan? Di tahun-tahun oleh Pemkot Kabupaten, Pemkot Kota.
Pemain-pemain yang potensial dimasukkan menjadi pegawai PDAM. Ya. Seperti Agusta. Ya. Akhirnya PS Tidar bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Dia tidak akan menghitungkan besaran kontrak, tapi pasti bisa dia berbicara menghitungkan jaminan masa depannya. Karena bicara pemain ini, saya juga prihatin. Coba menurut Mas Lukman, pemain yang baik itu di usia Mas berapa? Pasca U23 mungkin ya Pak, sampai 30-an. Ya. 23 itu kan saya junior. Iya. Berarti kan menurut Mas Lukman itu kan paling tidak usia Mas pemain bola itu di umur 24 sampai 30. Iya. Sepakat ya? Iya, sepakat. 24, 30 ini pas baik-baiknya Mas. Iya. Ibaratnya puncak-puncaknya karir. Betul. Kalau sudah memasuki umur 30, sudah mau jalan ke 31, dia mempertahankan level permainannya umur 30 sudah luar biasa. 1 tahun, 31 tahun masih seperti 30, masih luar biasa. Okay. Maju ke 32, masih mempertahankan level, bisa mempertahankan level permainan di umur 30. Ini sangat luar biasa. Tambah 1 tahun 33, masih mempertahankan ini sangat luar biasa. Tapi sampai 34, 35, pasti grafik itu mulai turun. Fisik ya Pak. Gitu? Karena nyun sewu, yang namanya manusia itu kalau sudah dimakan umur itu tidak bohong Mas. Gimana? Ya, nah ini apapun. Nanti kalau sudah turun, akhirnya dulu level Liga 1 turun ke level Liga 2. Ya. Masuk level Liga 2 turun Liga 3. Ya kan? Banyak terjadi terus itu. Turun lagi Liga Amatir. Kalau sudah turun Liga Amatir nanti Tarkam. Sampai umur 40, 45. Gitu? Itu jadi, sudah menjaga kondisi badan yang sangat luar biasa. Nah di umur 45 ini sudah urapayu Tarkam. Iya. Setelah itu lintas. Setelah itu lintas kampung web kenapa yang namanya cuma fan game, gitu. Lah padahal nyun sewu. Di usia 30 sampai ke atas ini rata-rata orang nikah hari ini usia 30 tahun. Karena usia mudanya misalnya pemain sepak bola itu fokus di lapangan. Karena fokus di lapangan. Rata-rata nikah 30. Jangan sudah nikah belum? Belum. Belum umur 25. 25 belum Mas? Belum. Nah, 25 belum kan? Belum. Rata-rata sekarang nikah itu di umur 30. Nikah 30 tahun. Paling nanti 1 tahun, 2 tahun ada anak. Katakan paling cepat 1 tahun lah. Berarti umur 31 tahun dia punya anak. Ya. Kalau dia seorang pemain ini tidak bisa mempertahankan level permainan, padahal umur 30 itu kan sudah masa kritis. Iya. Mulai banyak butuhan, malah tenaganya enggak laku. Nah, kalau seperti ini nyun sewu, dia kan butuh jaminan hidup. Akhirnya keputusan yang diambil turun kasta. Akhirnya sudah turun kasta terus sampai ke titik nadir kastanya. Akhirnya mau siapa? Kalau sudah umur 50 siapa yang mau pakai dia? Bayari statusnya enggak mau. Betul. Apalagi nek dimasukkan ke tim malah menjregoni. Mengganggu. Ya udah. Nah ini fakta kok. Iya betul. Nah, nanti umur 40, umur 45 dia sudah punya anak 3, anaknya mulai sekolah, kebutuhan hidupnya mulai banyak. Akhirnya apa? Dia tidak punya penghasilan. Nah, ini seharusnya saya yang ada di legislator, kebetulan saya juga maniak bola, saya harus berpikir sampai ke sana. Jangan sampai itu terjadi dengan pemain-pemain yang ada di Kabupaten Magelang. Pemkab harus hadir, Pemkab harus hadir untuk menampung ini. Itu seperti itu. Berarti kira-kira kan bagaimana sih pemerintah ini hadir ya Pak? Iya. Pemerintah hadir, ada mungkin segelintir masyarakatnya yang berprofesi sebagai sepak bola, menekuni sepak bola. Dan animo masyarakat daerah kepada tim
daerahnya masing-masing juga tinggi. Tinggi Mas. Nek bicara animo, bicara atmosfer, nggih. Kabupaten Magelang dan Kota Magelang ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan kan banyak ya Pak yang fanatik ke klub-klub di Jogja atau Semarang mungkin. Nah, sekarang saya tanya, klub Jogja itu ada enggak yang pemain Magelang? Oh ya mungkin 1-2 ada. Ada kan? Sekarang piala-piala yang apa itu? Yang kayak di sini Piala Suratin itu kan banyak pemain-pemain kita yang ke sana. Iya. Ya karena umur. Karena apa? Ya karena di sini tidak ada wadah atau fasilitasnya. Makanya saya sebagai PSSI pun ingin membangun sebuah itu. Okay. Membangun tataran liga remaja, liga anak, liga remaja, liga profesional. Kalau bisa nanti ada semacam liga lokal, reguler, antar wilayah. Oke, regulasinya seperti Liga 4, biar nanti seleksi alam di situ. Di saat kita membuat sebuah tim Persikama, tinggal kita mengambil dari itu. Dari klub internal. Nah, internal seperti itu harapannya. Oke, Neng itu juga butuh support anggaran. Support anggaran sangat besar. Mungkin terakhir Pak, apa yang mau disampaikan kepada Asprof PSSI Jawa Tengah atau kepada masyarakat, khususnya dukungan ya untuk Persikama, masih ada 16 besar atau mungkin supporter ya. Monggo. Ya, ini sangat berat untuk saya menyampaikan ke Asprof yang pertama, karena Asprof menjadi leading sektor kami yang lebih atas. Tapi saya harus sampaikan juga. Ya, mudah-mudahan Asprof mendengar ini, Mas. Satu, jangan gampang menerapkan sanksi. Karena untuk menghidupi kebutuhan finansial klub ini, kami yang ada di bawah itu sudah sangat ngos-ngosan. Sangat ngos-ngosan, apalagi seperti tim Persikama. Yang notabene kami belum bisa mengandalkan atau istilahnya meminta support dari supporter. Ya. Karena supporter Persikama belum begitu banyak. Belum sampai di titik itu. Belum begitu banyak. Dan untuk katakan kami support kartis HTM, setiap pertandingan pun tidak nutup untuk operasional pertandingan, seperti itu satu. Nah, agar sepak bola Kabupaten Magelang lebih maju, ya kita memang berkolaborasi dengan Pemkab Kabupaten Magelang. Butuh support anggaran yang pertama. Tapi setelah nanti kami mendapatkan alokasi anggaran-anggaran untuk kemajuan sepak bola Kabupaten Magelang, saya meminta kepada semua supporter dalam mendukung Persikama ya harus lebih dewasa, lebih dewasa, lebih supporter, lebih sportif. Di saat menelan kekalahan, kami pun kecewa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu malah membuat Persikama menjadi tim yang lemah, semakin terpuruk. Karena dengan sanksi-sanksi yang diberikan itu sangat memberatkan untuk kami, Mas. Nah, makanya support kami dengan datang ke stadion, tapi dengan menjaga etika, menjaga kedisiplinan, jangan sampai nanti melakukan hal yang kurang baik, melanggar aturan, akhirnya nanti kami yang kena denda juga. Silakan datang kami menjadi pemain yang ke-12 agar Persikama ke depan bisa lebih maju. Tapi insya Allah dengan kerjasama dari semua stakeholder, semua komponen yang ada di Kabupaten Magelang, pencinta bola, pengamat bola, supporter, pemain bola yang ada, dan sponsor-sponsorship yang ada, dan pemerintah Kabupaten Magelang, insya Allah ke depan sepak bola Kabupaten Magelang akan lebih maju. Harapan kami seperti itu. Karena dengan bola maju, pastinya masyarakat akan menjadi bangga, menjadi ikon sepak bola di Kabupaten Magelang, dan kedepannya Magelang akan menjadi salah satu tim peserta liga yang ada di level profesional seperti itu. Liga 1 mungkin ngoten to, Pak. Ya kalau bicara Liga 1 mungkin masih terlalu jauh, Mas. Kita harus sadar, Mas. Yang paling tidak sekarang kita ada di level Liga 4. Tapi level Liga 4 kita harus bisa naik ke level Liga 3.
Nanti setelah Liga 3 ya bagaimanalah kita bisa naik ke level Liga 2 seperti itu. Setelah Liga 2 ya nanti kita Liga 1. Harapannya seperti itu. Oke, Bertahap. oke. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Di dunia itu kalau kita punya niatan, kita punya usaha, insya Allah setinggi apapun itu tujuan pasti akan tercapai. Ini dengan kolaborasi yang baik, dengan kerjasama yang baik. Seperti itu Mas, insya Allah. Harapan kami seperti itu. Oke. Nah, kira-kira begitu pemirsa podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Harapannya kira-kira Magelang ini bisa punya ikon daerah ya Pak, klub sepak bola. Ya. Gitu. Di Kabupaten Magelang ada namanya Persikama Kabupaten Magelang. Mungkin itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai sepak bola daerah, mengenai sepak bola Magelang. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap terus pantengin channel YouTube kita di Suara Gedu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.